kontrolan. Ada apa Bu maksudnya? Ada kontrolan, nggak boleh naik. Tuh. Jalan satu awal. Benarkah ekonomi Indonesia berada di ujung tanduk hingga penduduknya nekat bertaruh nyawa demi bisa makan? Ketika pasar tak lagi menggeliat, warga hanya bisa menanti kebijakan yang adil. Benarkah Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Di tengah kemegahan Jakarta masih ada sebuah sudut perlintasan kereta yang seolah menjadi tempat lalu lalang warga untuk berbelanja. Di sini masih banyak dari mereka yang mencari nafkah dengan uji nyali di pinggir rel stasiun Duri. Seperti inilah keseharian masyarakat Tambora di Jakarta Barat. Lalu lalang kereta berdampingan dengan aktivitas warga. Titik ini menjadi tempat menyeberang dari Pasar Tumpah Kalianyar dengan pasar tradisional Pos Duri. Dua pasar berdekatan yang dipisahkan oleh perlintasan kereta api. Bu Tarti, ini Ibu kenapa dari pasar Pasar Tumpah mau nyebrang ke... Ini nyari paya. Nyari paya, nyarinya di dalam? Sono nggak ada, adanya sono. Oh gitu. Tapi Ibu lebih suka belanja di mana? Di dalam apa di luar? Dalam, di luar. Jadi menurut Ibu harganya lebih murah di mana? Yang di dalam apa yang di luar? Kalau di sini kan kiloan. Oh gitu, jadi lebih murah yang di mana? Ini super kalau di sono. Lebih murah yang mana menurut Ibu? Di luar. Yang di luar. Selain warga yang berbelanja, perlintasan kereta ini turut dijadikan tempat mencari nafkah. Demi sesuap nasi, mereka rela mengambil resiko yang jauh lebih berbahaya. Abang, udah apal banget ya? Hafal. Mana kereta-kereta yang lewat di jalur mana? Iya. Oh gitu. Dari mana tuh taunya Bang? Kan ada dua arah, ada arah sana, arah sana. Ada jamnya. Oh gitu. Cuma sekali. Udah 4 tahun saya jalan ini. Pasar Tumpah ini mulanya berdiri di tengah rel kereta pada tahun 80-an. Kini bergeser ke area bahu jalan di RW 2 Kelurahan Kalianyar. Bahaya seakan menjadi ucapan kosong yang tanpa makna. Pasalnya, tak semua orang mampu membuka lapak di tempat yang aman. Penuhnya pedagang di sepanjang ruas jalan membuat Lasinah terhempas ke pinggir rel kereta. Ia tak punya pilihan lain demi bisa bertahan hidup. Resiko seperti apapun akan dijalani. Bu Lasinah sudah sekitar 15 tahun berjualan dengan cara seperti ini. Gak ada pilihan untuk Ibu, boro-boro untuk menyewa kios di dalam pasar. Ini kalau dalam satu hari dagangannya bisa ludes saja sudah alhamdulillah ya Bu. Namun kenyataannya nggak seperti itu, jadi mau tidak mau pekerjaan seperti ini yang dilakukan Ibu hingga sekarang. Cabai dan bawang tak setiap hari bisa terjual habis. Walau penghasilannya tak menentu, Lasinah masih harus membayar berbagai iuran. Mulai dari iuran harian sebesar Rp30.000, iuran bulanan Rp50.000, hingga iuran tahunan Rp300.000. Iuran ditarik oleh pengurus wilayah dengan dalil kebersihan dan keamanan. Padahal berjualan dekat rel kereta sama sekali tidak aman. Awal bisa berjualan di sini di pinggir rel gimana Bu? Boleh cerita nggak? Saya ini aja, nyoba-nyoba sendirian di sini. Terus orang-orang baru ikut-ikut. Nyoba-nyoba di sini, orang-orang kan baru dapat tempat. Saya nggak dapat tempat, jadi terus saya kesini aja lah. Pernah dulu di tengah itu tuh, pas tiang tuh. Pas tiang listrik itu tuh kabelnya. Ya, saya kontrolan. Ada apa Bu maksudnya? Ada kontrolan, nggak boleh naik. Tuh. Dari mana? Ini tiba-tiba lagi ngobrol sama Bu Lasinah. Ada kontrolan tuh maksudnya petugas datang Bu? Iya, petugas. Dari mana Bu? Tahu nih.
Selain resiko nyawa karena berjualan tepat di pinggir rel kereta, Ibu juga beresiko dirazia oleh petugas yang bersiaga. Dan ini selalu tiba-tiba gitu ya Bu ya, tanpa ada pemberitahuan, jadi selalu merasa was-was dengan segala situasi dan di tengah kesulitan yang Ibu jalani. Lebih dari 15 tahun Lasina menjalani keseharian seperti ini. Pasar tumpah menjadi satu-satunya sumber penghidupan baginya. Pendapatannya dalam sehari tak lebih dari Rp100.000. Namun baginya, setiap rezeki adalah nikmat yang wajib disyukuri. Yuk Bu, kita pulang ya. Ya. Jadi operasional pasar ini tidak satu hari full. Kurang lebih hanya sampai sekitar jam 11 sudah bubar pasar geproknya. Dan ternyata ibu ini mau pulang ke rumah, rumahnya ada di seberang rel sana. Oh, lewat sini. Lasina kini tinggal seorang diri di kamar sempit. Suaminya sudah meninggal sekitar 4 tahun lalu. Tempat untuk tidur dan menyiapkan jualannya di pasar menjadi satu. Dari sinilah lansia 63 tahun ini memulai rutinitasnya saat dini hari. Tengah malam udah ke pasar, ntar kalau ini hujan-hujanan ya tetap berangkat. Soalnya dagangan udah udah disiapin sama yang ngasih. Kalau tengah malam hujan gede juga saya tetap berangkat. Ibu pernah mengalami hal yang paling bahaya nggak gitu Bu? Berangkat malam-malam lewat pinggir. Pernah saya jatuh pas ngendong sapi gini-gini, pernah jatuh pernah. Di mana? Di rel. Untung nggak ada kereta itu loh Bu. Iya, itu untung nggak ada kereta. Terus kemarin yang siang-siang jatuh juga, untung banyak yang nolongin. Ibu tinggal di pinggir rel, jualan di pinggir rel. Apa nggak takut gitu Bu? Habis udah kondisinya gitu, mau kemana lagi? Bisa nyarinya itu di situ doang. Sampai punya anak banyak, hidupnya sangsar aja. Anak-anak Ibu kemana? Kenapa nggak ada yang nemenin tinggal di sini sama Ibu? Jauh-jauh semua. Jauh semua di Bogor sama di Tangerang sono yang di tengah sawah. Apa yang bikin Ibu bertahan? Ya penting hidupnya jangan ngerepotin anak aja. Begitu. Saya boleh peluk Ibu nggak? Dalam 1 bulan, ia harus mengeluarkan biaya sewa kontrakan sebesar Rp400.000. Sementara untuk makan sehari-hari saja, ia hanya merebus aci. Kerasnya hidup membuat Lasina harus tetap bertahan. Jika penghasilan hariannya kurang dari Rp50.000, Lasina tak mampu untuk belanja ke warung. Jika ada sedikit lebih, ia hanya membeli seadanya, semata-mata untuk menyambung hidup. Saya merantau dari kecil di Jakarta, cuman suami saya udah meninggal. Terus saya punya anak 5, jauh di Tangerang semua. Saya tinggal sendiri di kontrakan. Ya kalau ada apa-apa ya itu sendirian, paling juga tetangga yang ngurusin, yang ngajak ke rumah sakit. Kangen, cuman suka ini lihat di handphone aja. Saya bilang, ya Allah, aku kapan ketemunya? Aku bilang, dari presiden, biar ini aja, biar tahuin rakyat kecil kayak saya ini gitu. Biar nggak susah banget. Selamanya di pinggir rel gini kan saya juga lama-lama capek, pengen istirahat nggak bisa. Inilah potret nyata pahitnya kehidupan rakyat kecil. Lasina hanyalah satu dari jutaan rakyat miskin yang semakin menjerit. Pasar tumpah yang menjadi tempat Lasina mencari nafkah sebenarnya tak memiliki dasar legalitas. Namun keberadaannya tidak diusik. Hal inilah yang membuat keberadaan pasar tumpah menjadi dilematis.
belanja di sini setiap hari. Setiap hari. Kenapa? Ya enak aja, udah kurang lebih. Di sini sih rame ya. Udah gitu juga alhamdulillah masih bisa terjangkau lah ya. Cuman ya kadang naik turun gitu, naik turun. Kadang di seberang, kadang di sini. Lebih murah di sini sih. Oh gitu. Kadang nggak bisa ditawar gitu dikit-dikit mah. Lokasi pasar tumpah beririsan dengan pasar tradisional Pos Duri. Dekat secara lokasi, namun berbeda wilayah administrasi. Jika dilihat dari keramaiannya, pasar tumpah jelas menarik lebih banyak pembeli. Bang, ada ayam utuh? Ada. Ayam 1 ekor ini ya? Iya. Udah berapa lama berjualan di sini? Hampir 30 tahun. Ini dapat dari mana Pak barang dagangannya, ayamnya? Sebagian lokal, sebagian dari pabrik. Dalam satu hari biasanya habis semua berapa banyak gitu? Ya, paling kadang ya 2 kintal, kadang 1 kintal setengah. Kenapa katanya di sini terkenal lebih murah daripada di tempat-tempat lain? Kemungkinan penduduk terbanyak di daerah Mari. Oh gitu. Satu, kedua, jadi orang-orang pada senang pada belanja kemari gitu. Sekarang pasar lagi udah mulai sepi, nggak ada yang dagang, kios-kios pada nganggur, pada kosong. Usai menelusuri para pedagang di pasar tumpah, saya berpindah ke pasar Pos Duri. Kondisinya terasa amat berbeda dengan keramaian pasar yang berada di luar. Saya bertemu Bashir yang sudah berjualan ayam potong sekitar 10 tahun. Ia harus membayar sewa lapak sebesar 5 juta rupiah per tahun. Tak heran, hal itu menimbulkan perbedaan harga komoditi yang dijual pedagang. Pemasok mereka pun berbeda. Dibandingkan dulu sama sekarang itu yang paling terasa perbedaannya itu apa? Ya sekarang ini gimana ya, kayak maksudnya hampir menyeluruh gitu ya, maksudnya kayak model masyarakat ngerasain bahwa dari segi penjualan sekarang menurun lebih parah dibanding Covid. Kalau masalah dari segi harga ya segini sih ya stabil gitu ya Kak. Cuman mungkin dari masalah dari daya beli masyarakat aja lagi menurun sekarang. Di tangan kanan saya ini ayam yang baru aja saya beli di dalam pasar tradisional biasa yang dikeluhkan oleh para pedagang ini sepi. Dan harganya memang berbeda antara ayam yang beli di luar, walaupun relatif perbedaannya sedikit. Yang ini harganya 50.000, yang ini 55.000. Namun kecurigaan para pedagang ini memang karena daya beli masyarakat yang melemah. Tak hanya Bashir yang mengeluhkan kondisi sepi pembeli. Darmi juga mengeluhkan hal yang sama. Pedagang sayur ini mengungkap jika kehadiran pasar tumpah berimbas terhadap dirinya. Namun nenek ini hanya bisa pasrah. Bandingkan dulu dan sekarang menurut Ibu gimana? Jauh berbeda, jauh sekali. Ini sampai punya utang bank. Ada pengaruhnya nggak perbedaan harga di dalam pasar sama pasar tumpah itu Bu? Yang Pasar tumpah mana? Deprok yang di luar itu Bu? Yang di luar, ya lain dong. Jatuh, malah murahan di luar sama di sini. Nah itu pengaruh nggak sama? Ya pengaruh lah, pengaruh. Coba kalau nggak ada pasar di luar, ramai sini. Kan dia kan obrek kan namanya orang sama-sama nyari rezeki, biarin. Mau murah di sana ya biarin, kalau masih rezeki saya kan yang beli sama saya, gitu aja saya. Pasar tradisional Pos Duri sudah ada sejak tahun 87. Selang 2 tahun barulah pasar tumpah Kalianyar mulai muncul. Hal ini menimbulkan kedua pasar yang berdekatan seakan bersaing.
Karena lebih dekat dari rumah. Lagi sepi, pada sepi, udah bayar kontraknya mahal, nggak ada yang belanja. Kasihan ya orang orang pada belanja keluar. Di luar mah enak ngebayar kontrakan, di dalam kan bayar kontrakan. Jika dulu kehadiran pembeli merata, kini tak lagi sama. Masyarakat mencari kebutuhan sehari-hari yang lebih terjangkau. Kalau untuk pasar itu pasar kesepakatan masyarakat. Karena mengingat masyarakat membutuhkan, karena pasar-pasar yang ada dari pemerintah kayak PD Pasar Jaya itu jauh dari Kalianyar. Wilayah kita ada 9 RW, 101 RT. Artinya masyarakat itu membutuhkan kebutuhan sehari-harinya itu dekat. Dulu memang pasar itu sudah ada, sebelum pasar itu ada di bahu jalan, adanya dulu di rel. Kalau untuk legalitas emang tidak ada, cuman kami pihak aparatur Kelurahan Kalianyar itu mengetahui keberadaan pasar itu. Ngangkut ini belanjaan siapa? Bapak atau bukan? Belanja ibu-ibu. Saya ini yang kresek saya bawa ya. Iya. Oh, belanja ibu-ibu. Bapak mau kemana? Mau ke pos duri sana. Oh gitu. Oh gitu. Boleh ya, saya ikut bantu ya. Boleh. Oke. Kondisi ekonomi melemah tak hanya dirasakan para pedagang di pasar. Banyak dari mereka yang menggantungkan hidupnya dari pasar Pos Duri. Kalin, seorang kuli panggul yang sudah belasan tahun bekerja di pasar Pos Duri. Lansia tangguh ini mengandalkan tenaganya untuk membantu mengangkut belanjaan orang lain. Pelanggan Karim berasal dari pemilik warung kecil yang berdiri di sekitar pasar Pos Duri. Barang belanjaan orang itu taruh di sini di atas. Dulu dalam satu hari, ia sanggup mengantar barang ke lebih dari 10 warung makan. Seiring bertambahnya usia, sudah semakin jarang pedagang yang menggunakan jasanya. Upah yang didapat hanya berkisar 10 sampai 15 ribu rupiah. Dalam sehari ia hanya dapat memperoleh sekitar 60 sampai 80 ribu rupiah saja. Hasil yang tak sepadan dengan tenaga yang dicurahkan. Walau berat, Kalim tak punya pilihan. Jika hari telah beranjak siang, Kalim pulang ke kontrakannya untuk beristirahat. Bapak tinggalnya di sini? Iya, ini tempat tinggal saya. Kontrakannya sini. Tidurnya di sini apa di mana? Di sini kalau malam. Di sini. Kalau yang di dalam? Anak. Ada anak Papa. Hanya di pelataran teras ini tempatnya beristirahat. Sementara ruang sempit di dalam menjadi kamar tidur yang digunakan bergantian bersama Urip anaknya. Urip menjalani pekerjaan di waktu malam hingga pagi hari. Saat kami datang, ia tampak beristirahat. Ruang sempit ini hanya bisa dijadikan tempat untuk tidur dan menaruh pakaian mereka. Sementara ketika hendak mandi dan mencuci, Kalim menggunakan kamar mandi bersama. Namun tak ada dapur yang bisa digunakan para penghuni kontrakan. Sebab mereka tinggal satu bangunan dengan warung makan yang masih satu pemilik. Ini uangnya 30.000 untuk makan sehari saya hari ini. Tariknya dapatnya sekian. Dalam satu hari, Kalim harus mengeluarkan Rp120.000 untuk bisa makan berdua anaknya. Belum lagi ditambah biaya sewa kontrakan Rp300.000 per bulan. Tak ada yang tersisa. Semuanya habis untuk kebutuhan sehari-hari. Nama saya Kalim, cuma dipanggilnya Tumper. Saya merantau udah 40 tahun lebih di daerah Pos Duri. Sekarang udah nggak punya tempat tinggal, ngontrak di sini hampir 3 tahun lebih. Istrinya nggak ada, meninggal.
tahun 2013 istri saya meninggalnya. Penyakitnya matanya katarak. Ya kangen nggak kangen, udah waktunya takdirnya udah dicabut yang punya, ya udah saja. Ya beda. Semenjak tinggal ibu ya kayaknya sengsara banget. Itu kebakar kena dari nggak tahu dari apa lagi. Kebakaran habis kebakaran sampai sekarang udah sengsara. Usaha narik beca ya. Paling buat makan-makan saya berdua sama anak aja. Ya capek sih nggak capek. Kalau udah niatnya semangat mau kerja ya nggak niat capek. Hidup dalam ketidakpastian jelas sangatlah berat, tapi ia tidak menyerah. Pria 72 tahun ini menyimpan harapan agar suatu hari kehidupannya dapat kembali bangkit. Sekarang itu kondisi pasar lagi sepi, jadi narik saya dapatnya. Sekarang nggak kayak dulu-dulu. Dulu kan ramai pasar juga. Sekarang pasar lagi udah mulai sepi. Nggak ada yang dagang, kios-kios pada nganggur, pada kosong. Bapak Presiden, tolong anak-anak rakyat kecil, ya usahanya enak lancar, jangan kayak yang enak-enak yang susah-susah. Gitu. Yang kayak saya yang udah susah sekali. Lain lagi cerita yang ada di Pasar Induk Kramat Jati. Pasar yang menjadi pusat distribusi berbagai komoditas pertanian di Jakarta dan sekitarnya juga menyimpan sejumlah cerita pilu. Kami berjumpa dengan Pak Tekul atau yang sering dipanggil Mak Pat. Ia adalah seorang pemungut sayuran yang sudah rusak. Mak Pat dan kawan-kawannya menyortir ubi yang kiranya masih bisa dijual kembali. Ini yang dilakukan oleh Mak Minah, Mak Pat, Bu Ani setiap hari. Mereka membopong ini dari hasil mungutnya, dibawa atau dilansir ke tempat lapak di sana. Lapak para pedagang emperan ini tak seperti kios yang berada di dalam pasar. Walau demikian, Mak Pat sudah merasa sangat bersyukur karena diberi keringanan oleh pengelola pasar. Ia tetap bisa berjualan tanpa adanya biaya yang dipungut. Hasil yang didapat tentu tak seperti para pedagang besar. Ia hanya menjual sayuran bekas dengan jumlah seadanya dan harga yang relatif rendah. Capek ya, Mak? Capek sih capek, Dek. Capek. Namanya udah tua. Mak umurnya emang berapa sekarang? 65. Emak di sini udah dari kapan ini? Udah lama. Udah lama? Lama. Awet pasar dulu. Sampai ini bangun lagi ini masih di sini. Emak nggak punya rumah, Dek. Saya ini namanya orang nggak punya, Dek. Usaha bisa-bisanya saya ikut temen nyari ginian. Temen kepada nyari sayur, aku bisanya nyari ginian. Sayur yang dijual Mak Pat bisa saja berganti, tergantung dari sayuran apa yang dibuang oleh pedagang di kios besar. Dalam sehari, hasil yang diperoleh Mak Pat tak melebihi Rp50.000. Sisa ubi yang tak laku ditinggal olehnya di lapak. Ya, banyak kan? Mak Pat tinggal di sebuah kontrakan yang tak jauh dari lokasi pasar induk. Ia tinggal bersama suami dan anak-anaknya, serta 13 orang cucu. Dari 8 anak Mak Pat, hanya 2 keluarga yang tinggal terpisah. Anak-anak Mak Pat juga tak memiliki pekerjaan tetap. Putra keempatnya menetap di Demak, Jawa Tengah. Sisanya berjibaku di ibu kota dengan bekerja serabutan. Belasan tahun lalu, Mak Pat pernah divonis tak bisa berjalan. Lalu seperti mendapat mukjizat, kaki Mak Pat dapat kembali berfungsi. Ibu saya lumpuh sampai 2 tahun. Saya yang kerja mati-matian buat adik-adik saya. Dan bapak saya mencari rosokan. Dan adik saya
putus sekolah buat masa depan ibu saya bisa berjalan. Sekarang ya senang lah bisa berjalan lagi, kayak dulu lagi ngurusin cucu-cucunya. Assalamualaikum, Ibu, Bapak. Ibu sama Bapak tinggal di sini? Betul. Sama anak cucu juga ya? Sepulang dari pasar, Mak Pat masih membantu Samino, suaminya, untuk memulung sampah plastik. Cobaan demi cobaan datang silih berganti. Samino bahkan pernah mengalami stres berat karena musibah yang diderita sang istri. Hingga kini, Samino bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Cita-cita ke istri nggak nyampe. Soalnya itu pedih banget. Anak-anak masih kecil, pada sekolahnya putus semua tuh. Jadi anak yang sekolah itu 4 putus semua. Soalnya ibunya sakit, saya ya dikategorikan gelandang ya, nggak punya ini. Di situ saya mulung, tadinya saya nggak bisa jalan ya. Setelah kerja ya saya merawat istri, saya ramu terus tuh pada waktu saya sakit. Terus itu dari sedikit ya alhamdulillah bisa jalan itu. Ya hidupnya kayak begini deh. Sampai punya anak banyak, hidupnya sengsara aja. Jauh semua di Bogor sama di Tangerang sono yang di tengah sawah. Jika bisa memilih, Mak Pat tentu tak ingin menempuh hari tuanya seperti ini. Sembuh dari lumpuh seolah menjadi kesempatan kedua bagi dirinya untuk tetap bertahan di tengah gempuran hidup. Merantau di sini udah lama, tapi ibu hidupnya kayak begini, susah. Nyari makan dapat dikit-dikit. Tuh. Itu makanin cucu-cucu banyak, penghasilannya dikit deh. Gimana ya Allah, mudah-mudahan dapat rezeki dari mana aja, ada yang nolong saya ya Allah. Saya gitu sambil nangis-nangis. Apa yang paling bikin ibu sedih itu emang apa? Ya hidupnya kayak begini deh. Udah gak punya orang tua, mau pulang nggak ada yang buat pulang, rumah nggak punya. Kisah Lasinah dan keluarga Mak Pat hanyalah potret keluarga miskin di Indonesia. Di Jakarta saja tercatat ada lebih dari 400.000 orang yang tergolong miskin. Ini biasanya selalu habis setiap hari. Lantas bagaimana dengan jutaan warga lainnya di pelosok daerah yang jauh dari ibu kota? Pasar adalah indikator denyut perekonomian. Jutaan orang menggantungkan hidupnya di sana. Sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pedagang kecil yang terpinggirkan.